Kami sedang koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Di mana dalam perkara ini KPK juga sudah menetapkan sejumlah 21 orang sebagai tersangka, dan KPK secara intensif juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ya, baik dari unsur legislatif DPRD ini maupun dari unsur kelompok masyarakat ya, sebagai penerima penyaluran dana hibah. Dulu katanya untuk rakyat, tapi ternyata hibahnya buat beli rumah mewah. Skandal korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur makin mengerucut. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita 2 rumah mewah di Surabaya dan Mojokerto yang diduga dibeli dari hasil korupsi dana hibah APBD Jatim tahun 2021 hingga 2022. Nilainya 3,2 miliar. Ini menambah panjang daftar aset yang disikat para pejabat dari dana rakyat. Kasus ini bermula dari OTT Wakil Ketua DPRD Jatim saat Tua P. Simanjutak pada Desember 2022. Ia dan stafnya Rusdi terbukti menerima fee miliaran dari pengurusan dana hibah yang nilainya mencapai 200 miliar. Vonisnya 9 tahun penjara, denda 1 miliar dan wajib bayar kerugian negara 39,5 miliar. Tapi KPK nggak berhenti di situ. Total ada 21 tersangka dari politisi, swasta, sampai kepala desa. Mereka menyulap nama rakyat di proposal cuman buat jadi alat setoran fee. Dan kini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, karena dalam proses hibah semua jalur tetap harus lewat kepala daerah. Tapi, Khofifah masih mangkir dengan alasan ke Cina hadiri wisuda anaknya. Ternyata bukan hanya pejabat pusat, sampai pejabat daerah pun suka makan hak rakyat. Gimana menurut kalian? Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti jalan sehat di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Menurutnya saat ini ia menunggu jadwal pemeriksaan KPK. Ia pun menyatakan akan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Sebelumnya KPK menjadwalkan akan memanggil Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemanggilan Khofifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Sementara itu KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku siap untuk menghadiri jadwal pemanggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sebelumnya, Khofifah tidak menghadiri jadwal pemanggilan KPK terkait dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD pemerintah provinsi karena masih berada di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jombang Jumat siang. Khofifah melihat progres pembangunan sekolah rakyat yang ada di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Jombang yang akan dibuka pada tahun ajaran mendatang. Terkait surat panggilan KPK, orang nomor 1 di Pemprov Jatim itu mengaku siap menghadiri pemeriksaan KPK. Dirinya mengaku memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas beberapa tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah Pokmas APBD Pemprov Jawa Timur. Khofifah masih menunggu jadwal ulang yang akan dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita menunggu aja. Iya. Panggilannya sebagai apa dan dalam posisi Ibu sebagai apa, Bu? Saksi Saksi atas beberapa tersangka.
Kesiapannya bagaimana, Bu? Terima kasih. Siap. Siap, Mas. Sebelumnya Kofifa berhalangan hadir pada pemanggilan KPK karena sedang berada di luar negeri. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim ini sudah menyeret puluhan anggota DPRD Jawa Timur menjadi tersangka. Saiful Mu'alimin, JTV. Pekan lalu KPK telah menjadwalkan untuk pemeriksaan saksi saudara KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir karena ada keperluan lain dan penjadwalan pulangnya masih terus dikoordinasikan oleh penyidik supaya nanti juga bisa dilakukan penyidikan dan tentu keterangan-keterangan dari saksi dimaksud sangat dibutuhkan untuk membuat terang dari perkara ini, di mana dalam perkara hibah Pokmas KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Sejarah baru telah tercipta. Pertama di dunia, tukang rujak dipanggil KPK. Ini bakalan gua kawal terus nih. Resep soalnya nih. Kalau emang kebukti berarti lebih sejarah lagi. Tukang rujak masuk penjara gara-gara korupsi dana hibah. Ngomongnya doang lembut banget, ojo disama-samakan. Ojo nesu-nesu. Gerak sekebon. Lihat be kalau sampai ketangkap nih gua hujat, gua mah beneran dah. 2 periode andinya ngejabat, orang ada perubahan no Jawa Timur. Gaweannya review buah, review batu, review korma, ya ilah. Urusin rakyat, Bu. Makan gaji kotok ramanya. Intinya mah gue bakalan kawal ini kalau misalnya sampai masuk nih dia ketahuan korupsi nih. Abis gue mah gue hujat, gue mah. Iya beneran dah. Infoin gue bocah kalau sampai ketangkep ya. Kalau sampai dia masuk ini infoin gue ya. Takutnya gue orang ngeh doang. Soalnya baru pertama nih dalam sejarah tukang rujak diperiksa KPK. Ya ilah deh. Medat banget loh. Website Diskominfo Jatim dihack, tampilkan artikel copot jabatan dan penjarakan Khofifa. Waduh. Simak video ini sampai habis, jangan lupa di follow. Mari kita bahas. Situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur diretas. Di website tersebut muncul artikel yang menargetkan Gubernur Jatim berjudul copot jabatan dan penjarakan Khofifa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Diskominfo Jatim, Serlita. Dia mengatakan bahwa benar saat ini masih dalam proses tracing. Website kami memang sedang dihack. Ini bukan kali pertama situs pemerintahan terkena hack. Padahal setiap elemen pemerintahan di semua lini itu pasti ada yang namanya dana pengelolaan sistem, mau pemeliharaan website ataupun aplikasi. Dan anggaran untuk pemeliharaan sistem itu tidak kecil cuy. Lantas digunakan untuk apa anggaran dana untuk pemeliharaan sistem ini cuy? Judul artikel provokatif tersebut muncul di tengah sorotan publik setelah sebelumnya Khofifa dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat APBD Jatim. Namun Khofifa sendiri belum memenuhi panggilan dengan alasan cuti untuk menghadiri wisuda anaknya di Tiongkok. Apakah ini respon terkait adanya dugaan korupsi APBD Jatim cuy? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa di follow. Bye bye. Website Diskominfo Jatim diretas. Muncul tulisan copot dan penjarakan Khofifa. Jahat banget sih kalian yang meretas. Hah? Website Diskominfo Jawa Timur. Siapa kalian? Hah? Menurut kalian, Bu Khofifa ini kurang apa sih sebagai gubernur? Bu Khofifa ini sukses menjadi gubernur Jawa Timur. Buktinya bisa sampai 2 periode. Kalau gagal, nggak sampai 2 periode. Iya kan? Itu artinya masyarakat Jawa Timur cinta banget, sayang banget sampai dipilih lagi ke periode kedua. Coba sebutkan. Apa kegagalan Ibu Khofifa? Nggak bisa jawab kan? Nggak ada. Ibu Khofifa tidak pernah gagal dalam memimpin Jawa Timur. Jalan-jalan provinsi sudah baik semua. Ya, tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan. Ya, tidak ada konflik sosial.
Tidak ada hal-hal yang aneh terjadi di Jawa Timur. Beda dengan provinsi-provinsi yang lain. Banyak terus masalahnya. Iya kan? Bu Hovifah, kurangnya cuma satu. Kurang. Aduh. Kayaknya Ibu Hovifah lagi ngomongin saya. Kurangnya Ibu Hovifah cuma satu. Kurang pencitraan. Itu salahnya Ibu Hovifah. Coba Ibu Hovifah menyelesaikan apapun itu pakai pencitraan seperti Kang Deddy Mulyadi. Karena masyarakat Indonesia itu suka memuja-muji yang pencitraan. Ibu Hovifah melakukan apapun kan nggak ditunjukin ke kamera, iya kan? Yang ditunjukin ke kamera kan kalau makan buah aja, yang lain kan nggak, iya kan? Tuh. Kalau ngomong objektif ya, Ibu Hovifah dan Deddy Mulyadi lebih bagus Ibu Hovifah, ya. Pak Deddy Mulyadi hanya bagus di konten aja. Coba Ibu Hovifah punya akun YouTube, akun TikTok, punya ya, akun YouTube. Pasti dia viral, lebih viral daripada Deddy Mulyadi dan yang lain. Iya kan? Saya dukung Ibu Hovifah. Sudah cocok kan Bu saya untuk jadi stafnya Ibu. Ditunggu callingannya. Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bank Jawa Timur, bank daerahnya itu kebobolan 560 miliar plus, tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gua ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan 0,5 triliun lebih, 560 miliar gitu ya, 0,5 triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah Ibu, banknya kebobolan Bu. Oh, kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen Bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya Bu ya. Tapi menurut saya Bu, Ibu ini agak lain. Masa ya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru Ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus Ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji Bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti Bu, beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh Bu. Ini tabungan rakyat Bu yang jadi taruhannya, tabungan rakyat Bu yang jadi korbannya gitu loh Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank Ibu, kenapa Ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lainnya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah standing applause anjir. Ini Gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata Cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simple, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bank Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir kejahatan bisa dimaklumi. Enggak gitu Bu Hovifah. Tapi mantep banget kalau logika Ibu begitu. Kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu Bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal, pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka. Apalagi ini permasalahan uang Bu. Kita semua di sini tahu ya, saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan Bu, warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit, Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong, tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu malu. Saksi Saksi. atas beberapa tersangka.
Halo Mbok De, apa kabarnya? Iki serius iki yo. Semua itu berawal dari saksi, ya. Kecuali OTT, operasi tangkap tangan, itu langsung bisa dijadikan sebagai tersangka. Jadi saranku yo, waktu-waktu kayak ngene iki manfaatkan dengan baik dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang tersayang, sampean jalan-jalan kayak wisata kuliner refreshing lah. Iki serius iki, aku gak ngeden-ngedeni sampean. Ngomong-ngomong soal dana hibah, fokusnya KPK ini kan ke DPRD Jawa Timur yang katanya kerugian negara itu 2 triliun. Nah teman-teman, ternyata Gubernur Jawa Timur itu juga mengelola dana hibah. Dan teman-teman anti korupsi punya data, ada 2 triliun juga selain teman-teman DPRD Jawa Timur yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Aku saiki ambek Mas Aceh Kusuma, iki paling getol iki. Tak pikir ning Jawa Timur yang getol bahas kasus korupsi itu cuma Cak Soleh, nggak taunya ono mana. Itu lebih giat, lebih tajam, kadang-kadang bahasanya lebih provokatif. Nek awak ikan pengacara diatur ABCD. Ayo Mas Aceh. Gini ya, izin. Untuk kedua kalinya KPK telah melakukan penggeledahan, tepatnya di kantor Pemprov Jawa Timur, lebih tepatnya lagi itu di Biro Kesra, Cak. Oke. Berdasarkan hasil audit laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK itu ada potensi kerugian kebocoran keuangan negara yang kemudian di dalamnya nominalnya berkisaran 2 triliun. 2 triliun. Hampir sama dengan kerugian di teman-teman DPRD provinsi. Betul, 2 triliun. Modelnya kayak gubernur gak gelem kalah ngono cocokan. Kok no iso 2 triliun, aku masuk gak iso. Gini, Cak. 2 triliun ini tentu jumlah akumulatifnya dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Sementara KPK melakukan penindakan itu Satwa Simanjunta itu pada tahun 2020 sampai 2022, Cak. Ini sampai 2023, Cak, gitu loh. Jadi sakjane nek KPK itu tambah serius sampai tahun 2023, angkanya tambah fantastis. Dan nomenklaturnya adalah hibah reguler HG Gubernur. Yang Cak. itu tidak ada kaitannya dengan hibahnya teman-teman DPRD. Tidak ada kaitannya. Jadi ini murni yang bagi-bagi itu Gubernur. Murni, Cak, karena memang Biro Kesra ini tentu kita punya dasar, Cak. Dan dasarnya itu adalah berdasarkan DPA Biro Kesra dan RKA Biro Kesra. Masyarakat itu gak ngerti DPA itu apa? Dokumen perencanaan anggaran. Dokumen perencanaan anggaran. Dan rencana kegiatan anggaran. Dan rencana kegiatan anggaran. Oke. Menurut Mas Aceh, dari hibah gubernur sampai tahun 2023, apakah ada kebocoran? Gimana, Cak? Hibah gubernur sampai tahun 2023, apakah ada kebocoran? Tentu ada, Cak. Atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tentu ada, Cak. Kan begini, Cak. Secara akumulatif di Biro Kesra ini bunyi hibahnya adalah HG Gubernur. Oke, hibah gubernur ya. Kita coba urai, Cak. Tentu pada tahun 2023 itu ada potensi kerugian sebesar 2 triliun itu, Cak, berdasarkan hasil audit BPK provinsi. Ada 1977, kurang lebih hampir 2000 lembaga penerima bantuan, penerima penyandang dana hibah ini tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ini fix, Cak. Hampir 2000 lembaga. Kurang lebih. Hampir 2000. Ya, mohon maaf, Cak. Ini kan masih ada 2024 yang belum kita coba. Wes, gak usah bahas kok. Tambah ke mana nambah? Wes, cukup sampai 2023 hampir 2000 lembaga yang tidak melaporkan pertanggungjawaban. Ya, betul, ya. Dan kemarin ketika kita melakukan audiensi di Bapeda, sama sekali pimpinan Bapeda tidak membantah itu sedikit pun. Oke. Bapak Yasin dari Bapeda provinsi tidak membantah. Nah, betul, ya. Lembaga tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah itu apakah fiktif, memang fiktif, atau karena tidak tertib administrasi?
banyak Cak di dalam audit hasil pemeriksaan ke Badan Keuangan itu Cak, alasannya mohon maaf inspektor dan BPK itu tidak memadahi untuk memitigasi masalah di setiap lapangan gitu loh Cak, karena kurangnya mohon maaf alat dan segala macam tim gitu loh Cak. Nah yang kita lihat dari jadi nggak ada orang yang memantau penerima hibah. Nggak ada Cak. Oh jadi tugasnya cuma ngekek duit toh. Iya Cak, nah masalahnya gitu Cak, ketika anggaran itu turun ya potensi kebocoran keuangan negara itu Cak bisa dilihat banyak yang manipulatif, fiktif, kemudian memang dikerjakan secara salah-salan itu loh Cak. Ada itu item-itemnya jelas itu Cak di dalam hasil audit pemeriksaan BPK itu Cak. Oke. Teman-teman, menurut Mas Aceh Kusuma, ternyata yang sedang diobok-obok oleh KPK 2 triliun itu hanya APBD yang digunakan hibahnya ini oleh teman-teman DPRD Jawa Timur. Ya. Sementara gubernur juga ngelola hibah dan angkanya sama. 2 triliun tidak bisa dimintain pertanggungjawaban gitu loh. Biro Kesra ini ya. Silakan komentar teman-teman, kamu supaya tahu ternyata diamnya Mak Pipa selama ini korupsi di DPRD Jawa Timur ternyata karena dia juga ada dugaan 2 triliun dana hibah gubernur tidak bisa dipertanggungjawabkan.